what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norelawati dari kelas 1E, NIM 2310 1253 259. Oke, di sini saya bakal menyampaikan materi Pancasila dari bab 1 sampai bab 11 dengan dosen pengampu Dr. Haji Metriyadi, SHMPD, Zain Ahmad Fauzi, MPD, dan saya sekarang berada di Open Space. Materi pertama yaitu Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Pancasila ialah 5 sila atau 5 landasan yang menjadi petunjuk atau kaidah untuk berperilaku yang baik dan benar. Kemudian juga Pancasila yaitu dapat diartikan sebagai landasan bagi bangsa dan negara. Sebelum Pancasila itu lahir, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu telah ada, seperti dalam kerajaan-kerajaan, misalnya Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan sebelum Majapahit, dan Kerajaan Majapahit. Pada zaman penjajahan di Indonesia, Pancasila juga muncul di dalamnya, di mana hal ini dengan munculnya aksi kebangkitan nasional. Materi kedua yaitu rumusan Pancasila. Yang pertama yaitu sidang BPU PKI pertama. Nah, rapat pertama BPU PKI pertama itu dilaksanakan selama 4 hari, yaitu dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, berturut-turut mereka yang tampil untuk menyuarakan atau menyampaikan usulannya yaitu pada tanggal 29 Mei Muhammad Yamin, pada tanggal 31 Mei Soepomo, dan pada tanggal 1 Juni Insinyur Soekarno. Kemudian yang kedua yaitu sidang BPU PKI kedua yang dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli 1945, yang mana yaitu dengan tujuan untuk menghasilkan rumusan dasar negara dengan rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga yaitu proklamasi kemerdekaan dan sidang PPKI. Nah, sidang PPKI ini dilaksanakan selama 3 sidang, yaitu pada sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang ini yaitu untuk merevisi Piagam Jakarta, sedangkan pada sidang PPKI kedua itu dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945, yaitu untuk menetapkan wilayah-wilayah maupun provinsi-provinsi. Kemudian sidang ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945 yaitu untuk membentuk komite KINP atau dibentuknya Partai Nasional yang disebut dengan PNI serta pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Materi ketiga yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat merupakan cinta pada ilmu pengetahuan atau kebenaran, suka kepada hikmah dan kebijaksanaan, sehingga bisa dibilang bahwa orang yang berfilsafat adalah orang yang cinta akan ilmu pengetahuan. Pancasila adalah sistem filsafat. Oleh karena itu, kelima perintah tersebut tidak berdiri sendiri atau masing-masing mempunyai arti tersendiri, tetapi mempunyai hakikat dan makna yang utuh, yang menyebabkan hubungan kesatuan keseluruhan dari sila-sila Pancasila yang dipersatukan dengan rumusan-rumusan yang hierarki tersebut di atas sila-sila lainnya. Materi 4. Pancasila sebagai etika politik. Setiap nilai ini bersifat universal dan dapat berupa hakikat, esensi, intisari yang menjadikannya sebagai etika politik, di mana di dalamnya terdapat norma, yaitu aturan, moral, yaitu ajaran tentang baik dan buruk, serta hierarki nilai, yaitu tentang tinggi rendahnya nilai yang menjadikannya sebagai etika dalam berpolitik. Materi 5 yaitu Pancasila sebagai ideologi nasional. Asal mula Pancasila secara langsung, asal mula bahan dan asal mula bentuk, asal mula karya dan asal mula tujuan dari Pancasila, di mana Pancasila sebagai dasar filsafat negara yaitu asal mula yang sesudah dan menjelang proklamasi kemerdekaan sejak dirumuskan oleh BPU PKI di sidang pertamanya hingga pengesahannya oleh PPKI. Bangsa Indonesia berpancasila dalam Tri Prakarya. Maksudnya Pancasila terwujud dalam 3 asas, yaitu sebagai asas kebudayaan,
sebagai asas religius dan sebagai asas kenegaraan. Adapun kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan ideologi terbuka karena bersifat mencerminkan keterbukaan pemikiran, mengikuti zaman, namun silanya tidak berubah. Kemudian juga ideologi itu bersifat tertutup, maksudnya yaitu nilai-nilai Pancasila tidak boleh dipertanyakan lagi dan tidak menerima pandangan atau nilai-nilai lain berjalannya zaman baru. Ideologi nasional berasal dan bersumber dari filsafat hidup, sehingga kedua hal tersebut saling berhubungan. Bab 6 yaitu makna ideologi bagi bangsa dan negara. Yang pertama, ideologi Pancasila dan negara Pancasila. Ideologi Pancasila adalah nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar negara Indonesia. Filosofi Pancasila yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti landasan Pancasila, artinya 5 landasan atau asas. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai ideologi yang reformatif, dinamis, dan terbuka. Artinya Pancasila sebagai suatu ideologi tidak boleh bersifat kaku dan tertutup, tetapi harus bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka, dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila itu tidak mengubah nilai-nilai dasar di dalamnya, tetapi mengeksplisitkan wawasannya agar bisa memecahkan masalah-masalah aktual seiring perkembangan rakyat, iptek, dan zaman. Kemudian yang ketiga, paham negara persatuan. Jadi, negara kesatuan adalah bentuk negara dengan kekuasaan tertinggi di suatu pemerintahan pusat. Artinya, tidak ada negara dalam satu negara yang bersatu di negara. Ini juga disebut negara kesatuan pemerintahan pusat, yaitu memegang kekuasaan tertinggi dan pemerintahan daerah melaksanakan instruksi pusat di negara ini. Nah, kemudian mereka juga dapat membentuk suatu sistem terpusat atau desentralisasi. Dalam sistem desentralisasi, pemerintah pusat mengurus semua urusan di daerah. Dengan begitu, pemerintah daerah hanya menjalankan instruksi pemerintahan pusat. Kemudian yang keempat yaitu paham negara kebangsaan. Nah, bangsa Indonesia adalah bagian dari umat manusia dan merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mereka juga memiliki dunia serta sifat kebebasan sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, mereka membentuk suatu persekutuan hidup di dalam wilayah tertentu dengan tujuan mencapai harkat dan martabatnya. Persekutuan hidup ini disebut dengan bangsa, dan bangsa ini hidup dalam wilayah dan memiliki tujuan tertentu. Terus yang kelima yaitu paham negara integralistik. Jadi paham negara integralistik artinya di mana itu tuh tidak hanya berpusat pada suatu individu atau suatu kelompok tertentu, akan tetapi yaitu untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Kemudian juga itu tuh tidak menjaminlah negara itu tuh. Yang keenam ialah negara Pancasila adalah negara kebangsaan, yaitu ada 6. Yang pertama, negara kebangsaan Pancasila. Yang kedua, NKRI adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, NKRI adalah kebangsaan yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab. Yang keempat, NKRI adalah negara kebangsaan yang berpersatuan. Terus yang kelima, NKRI adalah kebangsaan yang berkerakyatan. Serta yang keenam, NKRI adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial. Materi ketujuh yaitu Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Di dalam kelompok kami itu ada 4, yaitu yang pertama kedudukan Pancasila. Nah, Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila berfungsi sebagai pedoman kehidupan bangsa dan landasan negara. Kemudian Pancasila juga memegang kekuasaan tertinggi dari segala macamnya. Kemudian Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum, di mana Pancasila ini menilai keabsahan yang harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua yaitu kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945
yaitu merupakan landasan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang menguraikan asas-asas dasar negara. Undang-undang mempunyai makna hukum dan menafsirkan norma-norma di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Pembukaan konstitusi yang disepakati pada tahun 1999 dinilai penting karena memuat norma-norma dasar dan tujuan nasional. Kemudian yang ketiga yaitu sifat Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sifat Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sifat yang fleksibel dan kayak kaku, di mana sifat fleksibel ini misalnya kita tuh mengubah Undang-Undang Dasar. Mengubah Undang-Undang Dasar itu yaitu ada dua kemungkinan, yaitu yang fleksibel itu tuh kayak secara umum saja, itu yang disebut dengan fleksibel. Sedangkan apabila sesuai dengan kayak peraturan-peraturan khusus itu yang disebut dengan kayak kaku kayak gitu. Nah, kemudian adanya hukum tertulis dan tidak tertulis itu. Kemudian yang keempat, sistem ketatanegaraan di Indonesia. Nah, sistem ketatanegaraan rakyat Indonesia didesain berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana sistem ini meliputi struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta mekanisme pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemerintahan yang adil, demokrasi, dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Materi ke-8 yaitu Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam kelompok kami, Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada 4, yaitu yang pertama pengertian negara. Nah, negara secara historis itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan masyarakat pada waktu itu. Kemudian, pada zaman Yunani kuno, seorang filsuf Aristoteles mengemukakan bahwa negara merupakan negara hukum, di mana masyarakat ikut berdiskusi. Kemudian yang kedua yaitu pengertian konstitusi. Nah, konstitusi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu Constitution dan bahasa Belanda yaitu Constitute, yang artinya undang-undang dasar. Di Indonesia, konstitusi itu sama dengan undang-undang dasar. Konstitusi juga memuat hukum tertulis dan tidak tertulis. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 dan Konstitusi Negara. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 itu ditetapkan oleh BPUPKI dan disahkan oleh PPKI, yang dimana berujung oleh pengangkatan Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Kemudian konstitusi yang dimaksud yaitu bersifat sementara dan dapat diubah, di mana yaitu adanya peralihan dari sistem presidensial ke sistem parlementer. Kemudian yang keempat yaitu sistem ketatanegaraan Indonesia. Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Sistem pemerintahannya adalah sistem presidensial dan sistem politiknya berdasarkan demokrasi atau kedaulatan rakyat. Materi 9 yaitu lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar antara lain yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga legislatif. Sedangkan Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga tinggi dalam lembaga legislatif yang mewakili setiap provinsi. Presiden dan Wakil Presiden merupakan lembaga eksekutif. Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang menjamin independensi kekuasaan kehakiman. Badan Pemeriksa Keuangan bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara independen secara konstitusional. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pembagian lembaga-lembaga negara. Sebelum amandemen, lembaga negaranya ialah MPR sebagai lembaga tertinggi, DPR, Presiden, Mahkamah Agung, BPK, dan DPA, di mana Presiden pada saat itu dipilih dan ditunjuk langsung oleh MPR. Kemudian, lembaga-lembaga negara sesudah amandemen yaitu BPK, yaitu melaporkan hasil pemeriksaan keuangan kepada DPR, MPR mengubah dan menerapkan undang-undang, DPR menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara, DPD membahas rancangan undang-undang, Presiden
dan Wakil Presiden menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi. Kemudian Mahkamah Agung yaitu mengawasi persidangan atau peradilan di bawahnya. MK yaitu memanggil lembaga-lembaga, pejabat dan warga negara. Komisi Yudisial yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Materi bab 10 yaitu tentang hak asasi manusia. Di dalam kelompok kami, materi tentang hak asasi manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu sejarah HAM. Nah, sejarah HAM itu muncul di Eropa pada abad ke-17, yaitu John Locke. Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak kodrati setiap manusia, seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak sebagainya. Kemudian, seorang filsuf Parel Pasak mengatakan bahwa ada 3 generasi HAM ini. Pada generasi pertama yaitu tentang hak-hak sipil dan hak politik. Kemudian pada generasi kedua yaitu hak-hak pemenuhan ekonomi, pemenuhan kebutuhan hidup, serta hak-hak pendidikan. Kemudian pada generasi ketiga itu memiliki karakteristik yang sama antara generasi 1 dan generasi kedua. Kemudian yang kedua yaitu tentang ruang lingkup HAM. Nah, ruang lingkup HAM itu tuh mencakup hak pribadi, hak milik pribadi, hak politik, hak sosial, dan hak dia sebagai manusia. Kemudian HAM menurut Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28A sampai 28J itu tuh mengandung HAM, yaitu tentang perlindungan HAM, tentang apa-apa saja HAM di dalam pasal-pasal tersebut. Kemudian pengertian, tujuan, dan peran penting pemerintah dalam HAM. Apa sih pengertian HAM? Jadi HAM ini ialah melekat pada setiap manusia. Apabila dia itu kayak lahir, itu tuh sudah ada HAM di dalamnya. Kemudian tujuan utama dari HAM ialah untuk melindunginya dari suatu kekerasan atau suatu ancaman dari individu. Misalnya dia tuh diancam oleh seseorang, dia tuh memiliki HAM. HAM inilah yang kayak menjaga dia dari ancaman-ancaman tersebut. Kemudian peran pemerintah. Nah, peran pemerintah ialah yaitu untuk menegakkan HAM, untuk melindungi masyarakat, untuk kayak supaya HAM terwujud. Kemudian apa sih pelanggaran-pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM itu sangat banyak sekali, yaitu misalnya pembunuhan, pencurian, pembulian, pencemaran nama baik, merusak rumah tangga orang, dan segala macamnya. Materi 11 yaitu aktualisasi Pancasila. Yang pertama, pengertian paradigma. Paradigma adalah suatu keyakinan atau suatu kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala hal. Paradigma juga dapat mengubah pola pikir seseorang. Pancasila merupakan paradigma pembangunan. Artinya, Pancasila paradigma dalam pembangunan ini yaitu pembangunan iptek, ekonomi, sosial budaya, keamanan, serta politik. Kemudian, Pancasila sebagai paradigma reformasi. Nah, apabila adanya suatu perubahan atau suatu kejadian-kejadian itu tuh harus sesuai dengan Pancasila. Karena apabila tidak sesuai dengan Pancasila, maka pasti banyak sekali pertentangan-pertentangan yang ada. Kemudian Pancasila sebagai paradigma pembangunan reformasi hukum. Pancasila sebagai paradigma pembangunan reformasi hukum ialah adanya upaya modernisasi yang mengubah pola bentuk masyarakat yang awalnya tradisional menjadi pola bentuk modern. Nah, disinilah hukum yang berjalan, karena hukum ini ialah yang menentukan atau yang mengarahkan masyarakat untuk mendapatkan pola-pola yang diinginkan. Kemudian juga hukum ini yaitu menghapus kayak pola-pola yang telah usang atau pemerintahan-pemerintahan yang telah usang dan harus juga sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian pola dan bentuk ekonomi Pancasila. Nah, pola dan bentuk ekonomi Pancasila di Indonesia itu menganut ekonomi Pancasila, di mana dari, oleh, untuk rakyat, sama kayak demokrasi tersebut. Oke, manfaat yang saya dapatkan dari pembelajaran Pancasila selama 1 semester ini ialah yaitu saya dapat memahami nilai-nilai dasar negara dan filosofi hidup, serta membantu untuk memahami pentingnya kemampuan berpikir kritis dan berkarakter dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga saya dapat mengetahui sejarah-sejarah sebelum terbentuknya Pancasila serta sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian juga
Dengan adanya pembelajaran Pancasila, ini saya lebih mengetahui apa saja itu hak-hak asasi manusia, serta apa itu pemahaman negara kesatuan, negara kebangsaan, dan negara integralistik, dan lain sebagainya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.